ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta. Ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Maaf, Pi. Saya menemukan ini di atas wastafel di toilet pria. Nggak mungkin, Pi. Nggak mungkin, Pi. Aku nggak mungkin bawa dis itu keluar ruangan, Pi. Nggak mungkin, Pi. Rel, mungkin kamu lupa. Nggak, Pi. Nggak mungkin, Pi. Selupa-lupanya aku nggak mungkin bawa dis itu ke toilet. Ini nggak masuk akal, Pi. Sekarang ini aku lagi seneng banget karena Pak Hutama sudah nggak percaya lagi sama Farel. Makasih ya sayang. Ini semua karena berkat kamu. Bos, Gila ya kamu ya. Kamu benar-benar mau bunuh Fitri. bos, ini salah paham bos. Dengar bos, tadi Fitri telepon saya suruh bawa pisau ini. Ah, diam kamu. Bos, Kalau lu berani ganggu Fitri, gue yang maju. Aku juga udah nggak peduli lagi, Miss. Kalau Papi mau nyerahin perusahaannya ke Mas Bram, aku udah nggak peduli, Miss. Lagian ngapain aku pulang kalau aku udah nggak peduli lagi sama keluarga aku sendiri. Kalau boleh aku kasih saran sama kamu, seharusnya kamu tunjukin dong ke papi kamu. Kalau kamu itu Farel yang tangguh. Kalau kamu itu Farel yang bisa menghandle semua pekerjaan. Dan kamu itu nggak berubah dari dulu. Kalau kamu kayak gini terus, papi kamu tuh bukannya respect sama kamu. Dia malah bahkan makin prihatin ngeliat kamu kayak gini. Apalagi kalau misalnya dia tahu kamu pulang mabuk. Dia makin yakin, Rel. Dia makin yakin kalau kamu itu masih labil dan nggak bisa diandalkan. Aduh, Bapak kemana ya? Kok Bapak nggak pulang-pulang sih? Ini kan udah malam. Aduh Yuga, kamu bikinnya yang makin seot aja. Yang juga lagi gelisah ini. HP-nya juga diteleponin tapi nggak aktif aja. Yuga, yang susul aja ke pangkalan ya. Ya Nabila ya. Ya. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Papa tuh habis dari mana aja sih? Kok lama banget? Kamu Man, kamu tuh nggak berubah-ubah ya. Ya ampun Man, orang pada cemas nungguin kamu. Takut napa-napa. Malah pacaran lagi kamu. Siapa yang pacaran? Tahu nih, Papa nggak kasihan sama Tante Nabila. Ya udah Pak, saya pulang duluan ya Pak. Yang bilang jangan pulang dulu dong. Dengerin dulu penjelasan aku. Mas, kok bisa sih Mas pulang sama dia? Mas itu jalan-jalan sama dia. Katanya kerja, Mas. Gini loh, Bil. Ada sebuah peristiwa yang hampir membuat aku dipenjara seumur hidup. Hah? Astagfirullahaladzim. Malah mungkin aku bisa dihukum mati.
Untung ada Tiara yang datang menyelamatkan aku. Dia datang bersama pengacaranya untuk membebaskan aku. Kalau nggak, aku nggak tahu nasib aku seperti apa. Mungkin ntar dikubur. Ya ampun Mas, maafin kita semua ya. Udah nuduh Mas yang macem-macem. Mbak Tiara, makasih ya. Tapi emangnya salah Mas Norman itu apa? Kok bisa sampai di penjara segala? Papa menabrak orang. Papa nyuri. Nyuri? Pak Ul, emang Papa ada tampang maling apa? Kesalahan Papa cuman kecil, Nak. Papa ditilang karena ngelanggar rambu lalu lintas. Terus polisinya Papa sogok 20.000. Ya ampun, Man. Ya itu sih salah kamu sendiri. Aduh, Man. Kamu itu nggak berubah-ubah ya. Bengak kamu. Masa udah ditangkap polisi, sogok lagi? Man, nggak semua polisi itu mau disogok. Itu mah kesalahan kamu sendiri. Ayo, Kak. Ya udah Mas, saya juga pulang dulu ya. Assalamualaikum. Kok pada ninggalin gue? Emang salah ya nyogok 20.000? Mas, tadi kan aku habis dari mall jalan-jalan. Terus sekalian deh aku beliin kamu kemeja, aku beliin kamu dasi juga tuh banyak lucu-lucu. Ya? Kok tumben kamu, Mai? Ya sekali-sekali dong Mas, aku pengen nyenengin kamu juga. Kan kemarin kamu udah perhatian banget sama aku. Makasih ya. Tapi kamu bisa nggak masukin baju-baju ini ke koper aku? Mau kemana kamu? Aku ada tugas dari Papi. Jadi pimpronya proyeknya Pak Wijaya. Terus besok aku berangkat ke Bali untuk pembuatan syuting iklannya. Sekretaris kamu itu ikut juga ya? Ya iyalah, Mai. Dia kan asisten aku. Aku butuh dia itu untuk ngurusin yang lain. Bukan cuma aku sama dia kok yang berangkat, yang lain juga berangkat. Ya udah, aku ikut deh. Kamu mau ngapain, Mai? Ya nemenin kamu lah. Kenapa sih? Nggak boleh aku ikut. Kamu nggak suka banget kayaknya aku ikut. Ya bukannya gitu, Mai. Ini kan urusan kantor, bukan untuk seneng-seneng. Ya nggak apa-apa lah Mas. Papi juga pasti ngizinin kok kalau aku ikut. Kan sekalian kita bisa jalan-jalan, bisa sekalian second honeymoon, ya kan? Lagian kamu sibuk banget akhir-akhir ini, nggak ada waktu buat aku. Kalau kita bisa ke Bali berdua kan enak, kita bisa relax, kita bisa refreshing sama-sama. Nanti biar Alif sama Mami untuk sementara, ya? Ya papimu pasti ngizinin lah, Mai. Tapi Lucy pasti bete banget. Kacau nih acara. Lucy pasti ngambek banget kalau tahu Mai ikut. Pak, Mas, Pak. Pak. Atas nama cinta. Kamu kenapa, Mus? Enggak kok, Al. Al, kayaknya aku salah kostum deh. Udah tau malam kayak gini, malah pakai baju kayak gini. Kamu kenapa nggak bilang dari tadi, Mos? Kasihan amat dari tadi nahan dingin. Nih. Ayolah, Mos. Makasih ya, Al. Di rumah jangan bandel ya sayangnya sama Oma ya. Ya. Enggak dong, Ma. Bilang. Tenang aja, pokoknya Alif aman ya di tangan Mami. Ya udah kalian senang-senang deh di Bali ya. Apaan sih, Mas? Kok di-reject? Mai, kamu awas ya. Jangan ganggu konsentrasi suami kamu di sana. Awas kalau sampai kerjaan berantakan gara-gara kamu.
Ya enggak dong, Pi. Justru kalau ada Maya itu makin bagus, kerjanya makin fokus. Kan ditemenin sama istrinya. Ya, Mas ya? Itu sih menurut kamu, Mai. Halo? Halo Mas, kenapa tadi teleponku di-reject? Iya, sebentar lagi kami jalan, ya. Nanti kumpul dulu di Retro, terus habis itu berangkat karena ada briefing dulu di kantor, ya. Apa aku nggak salah dengar, Mas? Kok kami? Emangnya Mas pergi sama siapa lagi sih? Oke, kalian berangkat deh. Good luck ya. Iya, Yap. ya udah. Dah, Mam. Hati-hati ya. Dah, Alif. Dah, Papi. Sayang, maaf banget aku nggak bisa jemput. Istri aku ikut. Kamu berangkat sendiri naik taksi ya. Apaan sih nih? Kenapa istrinya harus ikut? Maksudnya Masnya apa sih? Gimana, Pak? Oh, Bapak mau datang ke kantor jam 9. Baik, Pak, baik, Pak. Nanti sekalian saya perkenalkan sama Farel, Pak, anak saya. Dia yang akan menangani proyek itu. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Bram sedang ke Bali. Jadi, mungkin ada baiknya kalau aku memberikan kepercayaan lagi pada Farel. Gara-gara keluyupan tadi malam jadi telat gue bangunnya. Rel, kamu kok tumben sih? Hari ini kok bangunnya siang? Kamu tahu nggak, Papi tuh udah berangkat. Sayang, kamu tunjukin dong sama Papi. Kalau kamu tuh masih Farel yang dulu, yang penuh semangat dan bisa diandalkan Papi. Iya, Mi, bentar lagi juga berangkat kok nih, Mi. Ya, Pi. Rel, kamu di mana? Udah jalan? Iya, Pi. Setengah jam lagi aku nyampe, Pi. Dan aku pastikan ke Papi, proyek Pak Putra akan aku tangani dengan baik, Pi. Good. Gitu dong, Rel. Papi tunggu ya. Jangan sampai telat. Nanti kita nggak enak sama Pak Putra. Iya, Pi. Aku pergi ya, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, di mana-mana macet lagi. Kejar nggak ya jam 9? Ini ada apa lagi sih? Mas. Iya, Bang. Itu kenapa sih macet banget? Ada demo, Bang, di depan, Bang. Ya ampun. Sial banget sih gue. Motong nggak bisa. Aduh, udah kejebak gini lagi. Ya, Papi nih. Halo, Bi. Rel, sebentar lagi nih Pak Putra datang. Jangan sampai kamu telat. Gak enak sama dia. Iya, Pi. Maaf, Pi. Macet banget, Pi. Makanya lain kali berangkat dari pagi. Bang, ke Retro Advertising ya. Oh, oke, Bos. Boleh, Bos. Dalam ngomong. Maafin aku, Bule. Aku terpaksa bohong sama Bule. Aku bilang sekarang kamu berangkat kerja. Padahal aku mau ke rumah yang disediain Devon. Ini semua aku lakukan demi mengungkap kebenaran itu, Bule. Dan aku janji, aku nggak mau pulang ke Wonogiri sampai masalah ini selesai. Motor ngebut banget tuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Kita tunggu sebentar ya, Pak. Farel sedang dalam perjalanan. Tadi katanya kejebak macet. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Aduh, gimana sih Farel? Udah dikasih kepercayaan, ternyata malah seenaknya kayak gini. Ada apa sih, Pak? Kayaknya ada kecelakaan tuh.
Pak, stop, Pak. Pak. Farel. Farel, bangun, Farel. Mbak kenal dia? Dia suami saya, Mas. Tolong bawa dia ke taksi itu ya, Mas. Tolong, Mas. Jangan ke rumah sakit, Pak. Ke rumah saya aja. Tapi? Udah, Pak. Tolong ikutin saya aja. Iya, Mbak. Aku wanita yang punya cinta di hati. Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Maafin aku. Mengapa terlambat? Atas nama cinta. Makasih ya, Pak. Makasih. Tolong tinggalin saya sendiri ya. Makasih. Ya. Aku kangen sama kamu. Walaupun kamu benci sama aku tetap sayang sama kamu. Kamu tetap suami aku yang paling baik. Aku pengen kita nyatu lagi. Aku janji, aku akan nunjukin ke kamu kalau aku nggak bersalah. Bapak sabar ya, Pak ya. Sebentar lagi ya. Maaf ya, Pak. Maksudnya apa sih? Nyambung tapi kok malah nggak diangkat sama sekali. Bikin emosi. Aku kan nggak enak sama Pak Putra. Maaf, Vi. Aku boleh keluar bentar. Halo, Fit. Kamu ke kontrakan aku sekarang ya. Farel ada di sini. Kok bisa, Fit? Farel lagi ditungguin papinya di kantor, Fit. Ada meeting. Kok malah bisa sama kamu? Tadi nggak sengaja. Pas aku lagi di jalan, aku ngeliat Farel kecelakaan. Langsung aku bawa ke rumah kontrakan aku. Aku mohon, Ali, kamu cepat ya ke sini. Kita harus bawa Farel ke rumah sakit. Cuman kalau aku bawa sendiri, aku nggak punya biayanya. Iya, Fit. Aku kesana sekarang ya. Meskipun dia pernah nggak percaya dan ngusir aku dari rumah, tapi tetap aja aku nggak tega ngeliat dia kayak gini. Aku ngerti, Fit. Tapi kamu gak usah khawatir ya. Mudah-mudahan Farel gak apa-apa. Devon, pasti dia nanyain aku di mana. Mendingan aku pulang ya ke rumah kontrakannya. Takutnya dia malah curiga sama aku. Iya, Fit. Biar Farel jadi urusan aku. Nanti aku telepon kamu ya tentang kondisi Farel. Aku wanita yang punya cinta di hati. Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku.
maafin aku, suamiku. Sebelum kita bersatu lagi seperti dulu. Aku pergi dulu ya. Cuman untuk sementara. Sebentar aja. Ya sayang, aku lagi di jalan. Kalau di sini, Al? Kok gue di rumah sakit, Al? Tadi lu kecelakaan, lu pingsan dan apa, Al? Fitri yang nolong dan bawa lu ke sini, Rel. Fitri, Al? Sekarang dia di mana, Al? Dia cuma nganter lu ke sini. Dia yang pertama kali nolong dan ngobatin Nurel. Tapi pas gue datang, dia langsung pamit pergi. Pergi kemana, Al? Kenapa lu nanya dia pergi kemana? Bukannya lu udah gak peduli. Dan lu udah gak ada hubungan lagi sama Fitri. Rel, lu bisa bohongin siapapun di dunia ini. Tapi lu gak bisa bohongin diri lu sendiri, Rel. Masih ada waktu kok untuk meminta Fitri balik lagi ke lu. Karena di hatinya Fitri gak ada orang lain selain lu, Rel. Ya Tuhan, Fitri yang nolong aku. Halo, Pi? Kamu di mana sih? Udah Farel nggak datang, kamu tiba-tiba menghilang nggak tahu kemana. Rapat sama Pak Putra jadi kacau, tahu nggak kamu? Maaf, Pi, tapi Papi jangan marah-marah dulu. Farel, Pi. Farel kecelakaan. Apa? Farel kecelakaan? Di mana dia sekarang, Doh? Bagaimana kondisinya, Doh? Di rumah sakit apa? Di rumah sakit Bakti, Pi. Tapi sekarang kondisinya udah membaik kok. Jadi Papi nggak usah khawatir lagi ya. Nanti ketemu di rumah aja, Pi. Ya, oke, Doh. Papi langsung pulang. Aku cemburu aja. Soalnya kamu kayak masih cinta banget sama dia. Cinta? Ngapain aku masih berharap sama dia? Orang dia aja udah gak peduli sama aku. Atas nama cinta. Fitri, kamu dari mana aja sih? Kamu bikin aku cemas, tau gak? Aku gak apa-apa kok. Orang tadi aku cuma ada urusan sebentar. Tapi beneran, kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa kok. Maafin aku ya, udah bikin kamu cemas. Tadi aku cuma ke mall kok, ada urusan sebentar. Ada yang harus aku beli. Tapi kamu tadi gak ketemu si Farel kan? Enggak. Kok kamu nuduh aku kayak gitu? Aku cemburu aja. Soalnya kamu kayak masih cinta banget sama dia. Cinta? Ngapain aku masih berharap sama dia? Orang dia aja udah gak peduli sama aku. Fitri, aku bisa buat hidup kamu lebih bahagia dari waktu kamu hidup sama Farel. Aku pergi kantor dulu ya. Devon. Gak ada yang lebih membahagiakan selain aku bisa terus bersama Farel. Bos, Kamu, bos harus bicara, bos.
Kamu lupa sama ancaman saya, hah? Dengar saya dulu, Bos. Ini semua fitnah. Saya difitnah sama Fitri, Bos. Waktu itu dia telepon minta bawain pisau karena ingin masak. Begitu Bos datang, dia pura-pura ketakutan seolah-olah saya ingin ngebunuh dia. Bos, ini semua cuma acting. Dia sengaja ingin mengadu domba kita, Bos. Saya yakin. Vira, Fitri itu anak yang lugu. Dia nggak mungkin punya trik-trik kayak gini. Tahu? Bos tolong Bos, jangan ketipu sama lugunya dia. Ingat, dia tuh dendam sama Bos. Jadi nggak menutup kemungkinan dia bisa ngelakuin apa aja kan. Apalagi dia udah kehilangan semuanya, Bos. Pasti dia juga mau balas kita. Gini aja, kalau emang dia bohongin saya, akan saya bikin nyesal di seumur hidup. Tapi kalau kamu yang ngarang cerita ini, kamu yang saya bikin nyesal seumur hidup. Ngapain sih, Fit? Bule tuh mesti kontrol segala. Wah, sudah jelas bule ini kan udah sehat. Kamu tuh cuma buang-buang duit. Kamu ngapain sih, Fit? Boleh jangan ngapa-ngapain ya. Fit, ngapain sih kamu mesti nangis segala? Nggak ada gunanya nangisin suami macam dia yang nggak bertanggung jawab itu. Kenapa lo senyum-senyum sama gue? Nasib kita kebalik ya, Rel. Gue sangat sayang sama istri gue. Tapi istri gue ninggalin gue. Kalau lo, istri lu sayang banget sama lo, Rel. Tapi lu malah ninggalin dia. Tadi lu kenapa ngeliat Fitri kok diem aja, Rel? Seenggaknya lu ngucapin terima kasih, kayak dia kan udah nolong lu. Ya udahlah, gue kan udah bilang ke lo, kalau otak udah rusak, udah kacau, kebenaran jadi tertutup. Rel, ya Allah, Rel, kamu tuh kenapa lagi sih, nak? Aku udah gak apa-apa kok, Mi. Mami tenang aja ya, Mi. Rel, saran papi kamu sebaiknya istirahat dulu. Kamu ambil cuti panjang. Terus kamu keluar kota atau kemana aja. Yang penting kamu manfaatin untuk istirahat. Ngapain, Bi? Nggak perlu, Bi. Sejak peristiwa kamu sama Fitri, kamu tuh jadi nggak konsen untuk menghadapi berbagai masalah. Bi, nggak perlu, Bi. Aku malah nggak tenang, Bi, kalau sendiri di luar kota. Kamu kan bisa ngajak Miska, supaya ada teman untuk sharing. Bi, makasih ya. Tapi itu sama sekali nggak perlu. Kalau stres, aku lebih suka menyibukkan diri dengan bekerja, Bi. Ini semua gara-gara Fitri. Coba kalian pikir. Ya, semua permasalahan ini karena Fitri kan? Pasti perempuan itu pakai guna-guna supaya Farah tidak bisa melupakan dia. Sudah jelas-jelas kok. Masa ya, Farah yang begitu ganteng, kaya, ya, masa bisa kecantol sama Fitri? Orang dari kampung miskin, udik, bodoh, nggak tahu diri lagi. Oma kenapa sih selalu menjelekkan Fitri? Udah loh, Oma. Fitri juga udah nggak di sini lagi kan, Oma. Tuh kan, dia lebih ngebelain Fitri daripada omanya sendiri. Pasti tuh, peletnya si Fitri itu hebat sekali. Rel, harusnya kamu itu mandi kembang supaya peletnya Fitri itu hilang. Oma, selama ini Oma selalu berpikir negatif kan sama Fitri? Oma senang kalau Fitri menderita, Oma.
Dan apa yang dilakukan sama Fitri selalu salah di mata Oma kan? Jawab Oma. Maaf Pi, nggak semua omongan orang tua itu benar. Sebagai sahabat, gue cuma mau kasih saran ke lo, Rel. Kalau lu mau hidup tenang, lu jangan percaya orang lain. Lu percaya sama hati lu sendiri. Gue minta maaf kalau udah bikin ribut di sini. Dan kamu harus tahu, saya bisa ngelakuin apa saja. Asal kamu tahu juga, orang itu sampai sekarang masih di penjara. Atas nama cinta. Kalau gitu, aku balik lagi ke kantor ya. Aku masih ada janji sama klien. Fit, kamu bener-bener kan udah gak cinta lagi sama Farel? Kenapa sih kamu nanyain aku itu terus? Gini Fit, ada karyawan saya yang masuk penjara karena ngebohongin saya. Dan dia di penjara atas perbuatan yang gak dia lakuin. Kamu tahu, karena saya yang masukin dia ke penjara. Saya tuh paling gak suka Fit sama orang yang ngebohongin saya. Dan kamu harus tahu, saya bisa ngelakuin apa saja. Asal kamu tahu juga, orang itu sampai sekarang masih di penjara. Loh, Fit, kok kamu jadi nangis sih? Kalau aku udah gak dipercaya lagi sama kamu, ngapain aku di sini? Mendingan aku pergi. Tunggu, Fit. Ini bukan masalah percaya atau nggak percaya. Tapi aku cuma nggak suka kalau ada orang yang gunain kepercayaan aku. Oke, sayang? Ya udah, pergi dulu ya. Itu yang udah kamu lakukan ke aku, Devon. Kepercayaan aku juga udah kamu rusak. Kamu akan mendapatkan ganjarannya, Devon. Iya, Fit. Al, gimana keadaannya Farel? Farel udah bawa pulang kok. Kamu tenang aja, kondisinya udah membaik. Alhamdulillah. Al, tolong ingetin Farel ya. Jangan sampai dia lupa minum obat. Terus lebih hati-hati lagi ya. Iya, Fit. Pasti aku ingetin kok. Masalah Devon, Al. Kayaknya kita dapat satu penghalang lagi. Vira, Al. Vira itu kayaknya udah mencuci otaknya Devon. Fit, soal Vira, itu urusan aku. Kamu tenang aja ya. Aku kan punya teman di kantornya Devon. Makasih banyak ya, Al. Siapa, Al? Moza nanyain Farel. Aku check-in dulu ya. Mai, kamu gak usah kayak gitu dong. Kan gak enak kalau dilihat sama anak buahku. Ya kenapa sih, Mas? Saya kan istri kamu. Malu, Mai. Kok malu, aneh? Kalau kita berantem depan orang itu baru kamu boleh malu. Kelihatan mesra depan orang kan bagus, kok malah malu? Aneh deh kamu. Iya, tapi kamu gak usah kayak gitu juga dong. Aku kesini kan urusannya kerjaan. Kamu nunjukin seolah-olah kita lagi honeymoon. Aku tahu, Mas.
Kamu nggak enak ya sama dia? Kamu tuh kelihatan salah tingkah banget kalau depan dia, Mas. Ada apa sih kamu sama dia? Dia juga tuh, kayaknya nggak suka banget sama aku. Mai, kamu ini apa-apaan sih? Udah, aku cekin dulu ya. Buat nanti malam, aku bagus pakai yang mana, Mas? Yang ini? Yang ini? Atau yang ini, Mas? Ya, terserah kamu aja, Mai. Kamu kok gitu sih, Mas, jawabnya? Kamu gak peduli lagi ya sama aku? Mai, aku ini lagi stres, Mai. Kamu tahu kan, ini proyek pertama aku. Papi percayain ini ke aku. Ini proyek besar, Mai. Aku nggak mau ngecewain Papi. Aku pengen buktiin ke Papi kalau aku juga bisa diandalkan di Retro. Kamu malah ngerecokin aku dengan hal-hal yang nggak penting kayak gitu. Ya, aku minta maaf. Aku pikir tadi aku bisa buat kamu senang. Aku akan lebih senang kalau kamu diam dan nggak banyak nuntut. Ini tanggung jawab besar aku, Mai. Jadi tolong kamu bantu aku. Jangan bikin tambah ribet. Mendingan kamu sekarang istirahat di hotel, ya? Aku mau meeting sama anak-anak di coffee shop. Sial. Kenapa sih istrinya Mas Bram itu harus ikut ke Bali? Bikin rencana gue sama Mas Bram kacau aja. Padahal kan gue udah punya rencana banyak sama Mas Bram. Bete. Siapa? Kamu kok ngambek gitu sih, sayang? Kamu bete banget ya? Karena ada Maya di sini. Ya habis mesti gimana lagi dong? Aku nggak mungkin bisa nolak dia. Ya cari alasan apa kek, Mas? Masa Mas nyerah gitu aja? Ya aku sih bisa aja nolak. Ya cuman kan yang minta kan Pak Utama, papinya. Aku mana mungkin bisa tolak. Lagian kan dia mertua aku dan bos aku. Aku nggak berani lah nolak. Udah dong sayang, jangan ngambek gitu. Ya, aku kan sudah minta maaf sama kamu. Masih ada setengah jam sebelum aku meeting sama anak-anak di coffee shop. Mendingan kita manfaatin aja dulu. Ya. Mailbox lagi ya? Biasaan deh. Atas nama cinta. Rel, kata papi kamu, daripada kamu kayak gini, mending kamu refreshing aja keluar kota dulu. Menurut aku sih itu saran yang bagus. Nggak ada salahnya kamu turutin. Siapa tahu itu berhasil. Berhasil apa, Miss? Berhasil ngelupain Fitri. Nggak mungkin, Miss. Dimanapun tempatnya, aku nggak bakal bisa ngelupain Fitri. Fitri tuh ada selalu di hati aku. Bagaimanapun juga, dia pernah jadi bagian dari hidup aku, Miss. Dan kamu tahu, siapa yang menolong aku? Fitri, Miss. Kok bisa, Rel? Aku juga nggak tahu, Miss. Kenapa bisa kebetulan kayak gitu? Mungkin itu yang dinamakan jodoh, Rel. Aku tahu kalian berdua ini sebenarnya masih saling mencintai. Dan aku juga yakin, Rel,
Sebenarnya kalian berdua ini tidak mungkin pernah terpisahkan untuk selamanya. Terus aku mesti gimana, Miss? Di satu sisi aku masih sangat mencintai. Di satu sisi aku masih sakit hati apa yang dia lakuin ke aku. Jadi, kamu masih nggak percaya kalau Fitri itu cuma korban fitnah? Ya Tuhan, kenapa kamu dan keluargamu sekeras ini sih, Rel? Kasihan Fitri. Aku tahu kalian harus bersatu lagi kayak sebelumnya. Loh, kok baru datang? Kan meetingnya dari tadi kan, dari setengah jam yang lalu kan? Enggak kok, Bu. Baru aja mau mulai sekarang. Oh. Terus Mas Bram kemana ya? Ya udah, makasih ya. Chill. Mailbox lagi ya, biasaan deh. Mas, dari mana sih kamu? Kamu kan pamit sama saya dari setengah jam yang lalu, Mas. Kok baru datangnya sekarang? Aku Mai. Tadi filenya Lucy itu hilang di komputernya, terus aku bantuin dia untuk nyariin lagi. Soalnya kalau nggak ada kan gawat, Mai. Benar, Bu. Untung sekarang udah ketemu. Ih, ngeliatnya gitu amat sih. Sadis banget. Pantesan aja suaminya selingkuh. Mai, kamu mendingan jalan-jalan dulu atau shopping-shopping dulu aja, ya. Nanti kalau aku sudah selesai meeting, aku susulin kamu ya. Memangnya bener ya? Ntar selesai meeting Mas mau nyusul dia jalan-jalan? Ya enggak lah. Yuk. Bill, tadi aku ketemu Farel dan aku nolongin dia dari kecelakaan. Terus, Fit? Dia pingsan. Jadi dia nggak sadar dan nggak tahu kalau aku tolongin dia. Dan tadi di rumah sakit, aku sempet cium keningnya Farel. Aku kangen, Bill. Aku kangen. Aku kangen sama Farel. Aku nggak sanggup bisa lama-lama sama dia. Aku pengen kayak dulu lagi. Aku tahu perasaan kamu, Fit. Sebenarnya aku juga pengen bantu kamu untuk bersatu lagi sama Farel. Tapi gimana caranya? Fit, kamu harus sabar ya. Aku yakin kalau kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya. Nggak salah kamu, Fit. Dia kan udah nyakitin hati kamu. Ingat, Fit. Dia udah menjebak kamu. Jadi ngapain kamu kasihan sama orang sejahat dia? SMS dari siapa sih, Mas? Itu dari Papi nanyain soal rencana buat besok. Papi. Coba lihat.